dalik. Kalau satu hari itu orang berjalan kaki bisa mencapai 100 kilometer, berarti pantatnya orang kafir itu akan membengkak kurang lebih sejauh perjalanan 300 kilometer. Betapa beratnya siksaan di neraka, betapa pedihnya siksaan di neraka. Untuk itu kita harus berusaha sedapat mungkin menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan, juga ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan diri seseorang masuk ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan doa, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Wahai Allah, saya juga berlindung kepadamu dari neraka dan amalan-amalan baik berupa perbuatan maupun ucapan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Haddatsana Hannadun, haddatsana Ali bin Mushirin, anil Fadl bin Yazid, an Abil Muharik, an Ibnu Umar, qala berkata Ibnu Umar, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafira, sesungguhnya orang-orang kafir, iku layus habu niscaya ditarik opo lisanuhu, lisannya orang kafir, lidahnya orang kafir, al farsakho, dalam satu pos, wal farsakho ini, atau dua pos, wawunya bermakna au, wal farsakho ini, atau dua pos. Yatawat to'uhu, menginjak-injakhu pada lisan, sopo an-nasu, manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya lidahnya orang-orang kafir besok di dalam neraka akan ditarik sejauh satu pos atau sejauh dua pos. Kemudian manusia-manusia di dalam neraka akan menginjak-injak pada lidah orang kafir tersebut. Satu pos sama dengan 3 mil. Satu pos sama dengan 3 mil. 1 mil kurang lebih 1,5 kilometer atau 1,6 kilometer. Kalau 1,5 ya berarti tinggal ngalikan saja. Berarti kalau 3 pos sama dengan kurang lebih 4,5 kilo. Lidahnya orang kafir di dalam neraka akan ditarik sejauh kurang lebih 4,5 kilometer. Kemudian orang-orang yang ada di dalam neraka menginjak-injak lidah orang kafir tersebut. Naudzubillah min dalik, betapa sakitnya keadaan itu. Jangankan lidah diinjak-injak, kadang di antara kita mengalami sariawan. Di ujung lidah kita ada sedikit saja sariawan, itu sudah sakitnya luar biasa. Makan gak enak, kadang badan menjadi panas dingin. Apalagi ditarik sampai 3 pos atau 4,5 kilometer, masih ditambah diinjak-injak lagi. Naudzubillah min dzalik. Bapak, ibu-ibu, saudara jamaah semuanya, juga para generos, mari kita renungi hadis semacam ini, kita jadikan peringatan sehingga kita betul-betul bisa terhindar dari ancaman siksa neraka. Kita lanjutkan. Babuma, babnya apa-apa. Ja'a, yang datang apa, ma fi sifati syarabi ahlin nari,
di dalam keadaan minuman ahli neraka. Pembahasan berikut ini tentang keadaan, sifat minuman yang disediakan oleh Allah untuk penghuni neraka. Haddatsana Abu Quraibin, haddatsana Rishdin bin Sa'din, an Amr bin al-Haris, an Darraj, an Abil Haitham, an Abi Sa'id, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan an Abi Sa'id biasanya itu Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat Nabi yang hadisnya juga banyak. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi di dalam firman Allah kal muhli terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Qala bersabda Nabi ka'akiriz zaiti. Kal muhli itu pengertiannya ka'akiriz zaiti, sebagaimana ampasnya minyak zaitun. Ka'akiriz zaiti sebagaimana ampasnya minyak zaitun. Kalau minyak goreng itu setelah dipakai menggoreng ikan, menggoreng apa saja, kalau didiamkan akan mengendap. Di bagian bawah itu namanya akir, itu namanya endapan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah akan memberikan minuman untuk orang-orang kafir kal muhli. Pengertiannya, bentuknya minuman itu sebagaimana endapan minyak zaitun. Fa'idha qarrabahu, maka ketika mendekatkan siapa orang kafir hu pada minuman, ila wajhi pada wajahnya orang kafir atau orang ahli neraka, sakotot maka rontok, maka terkelupas opo farwatu wajhihi, kulit wajahnya orang kafir, fihi di dalam minuman. Ketika orang-orang ahli neraka mendekatkan minuman yang bentuknya seperti endapan minyak zaitun itu, maka kulit wajahnya terkelupas, kemudian jatuh tercampur ke dalam minuman tersebut. Ini menunjukkan bahwa minuman yang disediakan oleh Allah untuk ahli neraka itu, di samping bentuknya itu jelek, juga panasnya luar biasa. Baru didekatkan saja sudah mengelupaskan kulit wajah, apalagi kemudian diminum. Naudzubillah min dzalik. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya siksaan dalam neraka dari segala macam, baik makanan, minuman maupun keadaan-keadaan yang lainnya. Sangat berat sekali. Kita lanjutkan. Haddatsana Suwaidun, akhbarana Abdullah, akhbarana Sa'id bin Yazid, an Abi Samhi, an Ibni Hujairah, an Abi Hurairah, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, innal hamima sesungguhnya air panas, innal hamima sesungguhnya air panas, iku la yusabbu niscaya dituangkan apa air, ala ru'usihim atas beberapa kepala mereka ahli neraka. Besok di dalam neraka ada air yang sangat panas dituangkan pada kepala orang-orang kafir, dituangkan pada kepala orang-orang ahli neraka. Fayan fudu maka menembus opo alhamimu air panas, hatta yakhlusu
sehingga sampai apa air ila jaufihi pada perutnya orang ahli neraka atau orang kafir. Air yang dituangkan di atas kepala orang ahli neraka itu kemudian menembus masuk ke dalam perutnya ahli neraka. Air dituangkan di atas kepala menembus ke dalam perutnya ahli neraka. Fayaslitu maka menghancurkan apa air. Fayaslitu maka menghancurkan apa air ma pada apa-apa fi jaufi di dalam perutnya ahli neraka. Lalu air yang menembus ke dalam perut itu menghancurkan semua isi perut ahli neraka. Ususnya hancur, hatinya hancur, limpahnya hancur, semuanya menjadi hancur karena panasnya air yang menembus ke dalam perut mereka. Hatta yamruku sehingga keluar apa air, hatta yamruku sehingga keluar apa air min qadamaihi dari kedua telapak kaki orang ahli neraka. Kemudian air yang menghancurkan semua isi perut itu keluar dari kedua telapak kakinya, bukan keluar dari tuburnya, dari anusnya, juga bukan keluar dari saluran depannya, tapi air itu menembus ke kedua telapak kakinya. Wa huwa adapun ma maksudnya ma fi jaufi, apa-apa yang ada dalam perutnya orang kafir iku as-sohru panas, atau as-sohru bermakna hancur. Setelah isi perut orang kafir ditembus oleh air yang sangat panas, kemudian keadaan isi perut orang kafir itu menjadi panas atau menjadi hancur. Semuanya, usus-ususnya hancur semuanya. Summa yu'adu kemudian dikembalikan apa ma fi jaufi kama kana sebagaimana ada opo ma. Kemudian apa yang ada dalam perut orang-orang kafir itu dikembalikan sebagaimana asalnya. Oleh Allah disembuhkan sebagaimana awalnya. Kemudian kepala orang kafir dituangi air lagi, menembus ke dalam perut, kemudian keluar dari telapak kaki, kemudian oleh Allah dipulihkan, disembuhkan lagi, terus berputar sirkulasi seperti itu. Betapa beratnya siksaan di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semuanya dari siksaan api neraka. Haddatsana Suwaid bin Nasrin, akhbarana Abdullah, akhbarana Sofwan bin Amrin, an Ubaidillah bin Busrin, an Abi Umamah, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi di dalam firman Allah, wa yusqa mimma in sadid yatajarra'uhu. Surat Ibrahim ayat 16 dan 17. Fi qaulihi di dalam firman Allah yang berbunyi wa yusqa dan diberi minum siapa ahli neraka atau orang-orang kafir mimmain dari air, mimmain sodidin dari air nanah bercampur darah.